Sabdo Palon muncul nagih janji. Tahun 2024 Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Jayabaya mengungkap bahwa tahun 2024 adalah tahun datangnya Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon nagih janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Jayabaya yang menyebut tanda-tanda Sabdo Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitasnya. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabdo Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabdo Palon Pupuh 4 bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabdo Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2024. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh 5 dalam serat Sabdo Palon yang berbunyi, Kulo damel pratondo, pratondo tembah yang mami hardi, Merapi yang jebluk mililahar, lindu ping pitu sedino, kaline banjir bandang. Artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus mengeluarkan lahar dan terjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabdo Palon Pupuh 13 disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabdo Palon disebutkan, pagebluk ingkang pinangkung, leloro ngombro-ngombro, enjang sugeng sonten praloyo. Artinya, akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa, sehingga Indonesia menjadi carut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabdo Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabdo Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabdo Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tetapi masa Sabdo Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramal sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris, pandita, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun, sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2024. Sabdo Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi Jawan, Arab-Araban, dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh. Saya malu kepada bumi dan langit. Malu memomong orang tolol. Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yaitu yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong paduka. Begitulah katanya,
Sabdo Palon mengaku telah mengasuh 2003 atau 2003 tahun raja-raja Jawa. Namun, satupun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabdo Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata. Di dalam serat Darmo Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Pulau Jawa dikenal angker pada zaman dahulu, hingga Syekh Syubakir yang diutus menyebarkan agama Islam harus menghadapi tantangan hingga membuat perjanjian Sabdo Palon dengan roh halus penguasa wilayah, yakni Ki Semar Badranaya. Perjanjian Sabdo Palon itu dibuat sebagai kesepakatan antara Syekh Syubakir yang datang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa, yang terkenal angker dengan roh halus penguasa wilayah Ki Semar Badranaya. Diceritakan pada masa dahulu, Pulau Jawa terkenal angker yang dikuasai roh halus Ki Semar Badranaya. Kedatangan Syekh Syubakir yang diutus Sultan Turki, Sultan Muhammad I, untuk syiar agama Islam. Namun kedatangan Syekh Syubakir dalam melakukan syiar agama Islam di Pulau Jawa saat itu harus mendapat rintangan hingga harus membuat perjanjian dengan Ki Semar Badranaya sebagai roh halus, sebagai dahyang atau penguasa wilayah. Syekh Syubakir dikenal sebagai orang yang berhasil menumbali Pulau Jawa yang terkenal angker dan wingit pada dahulu kala. Saat itu, Sultan Turki, Sultan Muhammad I, mendapatkan petunjuk untuk melakukan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sebuah tempat di tanah Jawa yang dalam pengaruh magis begitu kuat. Mulai dari jin hingga setan menghuni setiap sudut tanah Jawa yang saat itu masih berbentuk hutan belantara. Diutuslah rombongan para alim ulama mendatangi Pulau Jawa untuk syiar Islam. Namun alangkah terkejutnya Sultan Muhammad I, karena hampir seluruh rombongan tersebut tewas akibat perbuatan para lelembut penduduk tanah Jawa yang tidak mau menerima ajaran Islam. Namun petunjuk harus dijalankan, sehingga utusan berikutnya dikirim ke Pulau Jawa yang angker itu. Sosok utusan itu terkenal alim, ahli ru'yah, memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia gaib. Bahkan, sosok ini memiliki keahlian dalam membabat tanah yang angker. Dialah Syekh Syubakir, yang memiliki nama asli Syekh Tambuh Ali bin Syekh Bakir.